Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan. Kali ini kita akan sedikit mengenal tentang apa itu pemotongan pajak penghasilan, kemudian pemungutan pajak penghasilan, dan perbedaannya pemotongan dan pemungutan PPh itu apa dan bagaimana. SPT masa PPh unifikasi. Untuk jenis PPh ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Pemotongan pajak. Kegiatan memotong sebesar pajak yang tertuang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima atau dasar pengenaan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan yang membayarkan. Jadi misal kita dapat penghasilan ya rekan dari jasa sebesar 1 juta. Kemudian dari jasa tersebut kita akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% ya rekan. Untuk PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pasal 21 garing 26, 23 garing 26. Pemungutan pajak. Kegiatan memungut sejumlah pajak yang tertuang atas suatu transaksi. Memungut atau menambah jumlah tagihan atau bisa juga dengan jumlah yang seharusnya diterima atau dasar pengenaan pajak. Dilakukan oleh penerima penghasilan yang menerima pembayaran untuk pajak penghasilan, untuk pajak pertambahan nilai dan PPNBM, PPh pasal 22 khusus industri semen, kertas, baja, otomotif. PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah dipungut pemberi penghasilan. Kalau misal kita membeli suatu barang ya rekan, kemudian barang itu harus dikenai PPN ditambah dengan pemungut PPN ditambah dengan jumlah PPN-nya berapa rekan ya. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, bisa juga pihak perusahaan atau organisasi yang melakukan pembayaran. Dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang memang akan menjadi hak dari wajib pajak. Contohnya gaji, dividen, bunga, dan lain-lain. Surat setoran pajak diisi dengan NPWP milik pemotong, ya rekan. Kalau pemotongan itu SSP-nya diisi dengan NPWP pemilik. Kemudian pemungutan dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan secara jelas dengan peraturan Menteri Keuangan. Contohnya bendaharawan atau badan-badan lain. Dikenakan atas penghasilan yang belum tentu akan jadi penghasilan bagi penerima uang. Karena objeknya bisa penjualan atau pembelian. Misalnya impor atau pungutan atas pembelian bahan bakar minyak. SSP diisi dengan NPWP yang dipungut pajaknya. Bedanya di sini rekan, kalau pemotongan SSP diisi dengan NPWP NPWP milik pemotong. Kalau dipungut SSP diisi dengan NPWP yang dipungut pajaknya. Contoh pemotongan pajak. 1. PTX melakukan pemotongan PPh 21 terhadap pegawainya dengan mengurangi take home pay atau jumlah pembayaran yang diterima. Jadi PTX ini mempunyai karyawan, kemudian PTX ini memotong PPh 21 atas gaji karyawannya ya rekan. Itu termasuk pemotongan pajak. Contoh 2. PTX membayar jasa kena pajak kepada PTY. PTY ini PKP sebesar 1 juta. Maka PTX memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari 1 juta, yaitu 20.000. Sehingga pembayaran yang diterima oleh PTY adalah 980.000. Gini rekan, seharusnya PTY kan mendapat
1 juta dari jasa. Tapi dari jasa tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP-nya 1 juta sama dengan 20.000. Pemungutan pajak. PKPA menjual boneka kepada Tuan A seharga 500.000, sehingga PPN yang tertuang adalah 50.000. Total pembayaran yang harus dilakukan oleh Tuan A ditambah dengan PPN yang tertuang menjadi 550.000. Ini contoh masih menggunakan tarif PPN lama ya rekan, 10%. Jadi pemungutan PPN dari DPP 500.000 adalah 50.000. Contoh 2, PTA membayar jasa kena pajak kepada PKP dengan harga penggantian jasa kena pajak tersebut sebesar 1 juta. Maka PTP harus memungut PPN sebesar 10% dari 1 juta sama dengan 100.000, sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PTB adalah 1.100.000. Kewajiban pemotong atau pemungut PPh. 1. Membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi kepada pihak yang dipotong dan atau dipungut. 2. Menyetorkan PPh yang telah dipotong, dipungut dan atau disetor sendiri. 3. Melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi menggunakan SPT masa PPh unifikasi beserta lampiran paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kewajiban pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut harus memberikan informasi identitas kepada pemotong atau pemungut PPh. Untuk wajib pajak dalam negeri, nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau nomor induk kependudukan bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Wajib pajak luar negeri, Tax Identification Number atau TIN, atau SKD atau tanda terima SKD bagi wajib pajak luar negeri yang akan menerapkan P3B. Oke rekan, terima kasih.